Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinun Maisyarah, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Raden Intan Lampung, batch 1 Angkatan Pertama. Kali ini saya akan mempraktikkan proses pembelajaran melalui via Zoom. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semuanya sudah bergabung? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu. Alhamdulillah. Oke, walaupun pembelajaran kita kali ini kita menggunakan Zoom, via Zoom, saya harap teman-teman tetap interaktif seperti halnya ketika kita berada di kelas ya. Baik, sebelum Siap, Bu. materi ini kita bahas bersama, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca Ummul Kitab. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta Suratul 'alaihim ladzina ghairil an'amta alaihim. maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah ya hari ini walaupun kita via Zoom, tapi kita masih bisa melanjutkan Alhamdulillah. perkuliahan ini. Oke, sebelumnya Muhammad Aska, kenapa nih kok nggak on cam? Mohon maaf, paketannya habis, Bu. Oh, jadi ini pakai unlimited gitu ya? Oke, nggak masalah deh. Buat teman-teman yang lain yang nggak ada kendala, saya mohon untuk bisa di on kan ya kameranya supaya masih bisa berasa di kelas gitu, walaupun kita melalui daring seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi, sebelum masuk kepada materi, silahkan teman-teman melakukan presensi terlebih dahulu. Silahkan handphone atau laptopnya bisa digunakan untuk mengakses link yang sudah saya sediakan. Oke, semuanya Baik, ya Bu. harus di jam sekarang. Saya nggak mau nanti udah selesai kuliah, nanti ada yang Bu, saya belum presensi. Tidak ada lagi ya. Jadi silahkan diakses link presensinya. Sudah? Baik, Bu, sudah. Oke, Alhamdulillah. Sudah ya. Selanjutnya, nah, saya ingatkan kembali untuk kelas kita ya, di beberapa pertemuan kemarin, sebenarnya teman-teman juga sudah ada yang menggunakan kelas rules yang sudah kita sepakati. Artinya kesepakatan ini di pertemuan-pertemuan, walaupun bukan saya yang menjelaskan, saya mohon ini tetap digunakan gitu ya. Jadi silent ketika diskusi sedang dilakukan ya, pemaparan materi, kemudian on time. Alhamdulillah teman-teman hari ini on time semua. Kemudian no gadget ya. Jadi saat proses perkuliahan berlangsung, saya mohon teman-teman semuanya tidak bermain handphone. Jadi semuanya bisa fokus gitu ya. Terkecuali nanti ada sesi memang handphone atau laptopnya eh, wajib digunakan seperti itu. Baik, Bu. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kembali ya dalam pertemuan ini mengacu kepada RPS yang sudah saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Di pertemuan ke-14 ini ada beberapa aspek yang harus kita ingat kembali ya. Di sini pada materi ke-14 sistem mutasi peserta didik dan dropout. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis sistem mutasi dan dropout peserta didik. Kemudian materi yang kita gunakan ini ada 4 subbab. Yang pertama ada pengertian mutasi, ada syarat-syarat mutasi, mekanisme mutasi, mutasi peserta didik akibat dropout. Metode yang kita gunakan ya itu ada tambahannya, belum saya tambahkan. Jadi ini kita melalui via daring dengan metode direct teaching and brainstorming. Jadi nanti saya harap tetap ada diskusi ya. Jadi bukan hanya komunikasi satu pintu ya nanti tetap kita berusaha interaktif sebagaimana kita berada di kelas ya. Kemudian indikator dan kriteria penilaian ini tetap sama, ketetapan konsep
mata kuliah hari ini, kemudian kejelasan dalam menganalisis dan kepiawaian komunikasi teman-teman semuanya, dan yang terakhir ketajaman daya kritis. Bobot nilai pada pertemuan kali ini yaitu 8%. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi hari ini, silahkan sekarang handphonenya atau laptopnya bisa digunakan. Ya, silahkan gunakan barcode ini untuk mengakses link review pembelajaran Oke, minggu Ibu. kemarin ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa. Oke, silahkan diakses dulu. Waktunya 2 menit Sudah, cukup Ibu. ya. Oh, sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau sudah, teman-teman memang memperhatikan perkuliahan minggu lalu ya. Karena ini kita mengulas dan ini cukup 2 poin aja gitu. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah ya. Nah, di sini kita harus mengetahui juga beberapa tujuan pembelajaran pada perkuliahan hari ini ya, teman-teman. Yang pertama, di sini nanti teman-teman diharapkan bisa memahami pengertian dari mutasi peserta didik. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan syarat-syarat mutasi. Yang ketiga, mengidentifikasi mekanisme mutasi. Dan yang keempat, menganalisis peserta didik akibat drop off. Selanjutnya, oke, kita masuk kepada materi pertama. Kalau kita berbicara tentang definisi, kita berbicara tentang sebuah konsep ya, teman-teman ya. Apa sih definisi dari mutasi peserta didik? Boleh dong dari teman-teman mengeluarkan pendapatnya, argumennya terkait dengan mutasi. Ya, mutasi. Apa mutasi peserta didik itu, Aska? Boleh Aska? Pasti peserta didik adalah proses perpindahan tempat pendidikan dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lain yang sejenis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, oke. Itu adalah konsep dari mutasi. Nah, ini mengacu kepada sumber yang saya berikan ya, Aska ya. Oke, nggak masalah. Eh, jadi, pengertian mutasi ini kalau kita berbicara tentang konsep ini adalah sebuah dasar. Dasarnya apa? Bisa kita garis bawahi bahwasanya mutasi. Kata mutasi ini memiliki makna perpindahan. Nah, lalu bagaimana secara bahasanya? Jadi mutasi peserta didik ini adalah sebuah proses perpindahan dari tempat pendidikan satu ke lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita masih membahas dalam lingkup internal. Internalnya apa? Dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu apakah perpindahan antar negara itu tidak bisa? Itu sebenarnya bisa ya. Hanya beberapa mungkin kebijakan dan birokrasi yang akan perlu dilakukan itu akan berbeda seperti itu. Jadi dalam hal ini kita masih berbicara tentang terkait mutasi peserta didik secara internal. Ya, baik kalau secara konsep menurut saya teman-teman bisa memahami ya. Nanti kita bisa cari-cari sumber yang lainnya terkait dengan definisi mutasi peserta didik. Lalu selanjutnya, nah di sini ada ketentuan perpindahan peserta didik. Oke. Apa sih ketentuan dari perpindahan peserta didik di sini? Ya, jadi ketentuannya itu di sini ada 4 aspek. Ya, yang pertama tidak memiliki problem dengan sekolah asal. Nah, kenapa ketentuan pertama ini si siswa atau si mahasiswa itu ya tidak memiliki problem dengan sekolah? Karena ketika kita akan melakukan mutasi, segala tata aturan, kemudian kebijakan dari sekolah asal itu memang harus diselesaikan dengan baik. Nah, jadi tidak karena pindahnya karena sesuatu hal yang masih tertinggal nih di sekolah asalnya. Tidak seperti itu. Jadi, ketentuan yang pertama ini si peserta didik ini tidak memiliki problem dengan sekolah asal. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dinyatakan naik kelas. Nah, kenapa ini menjadi ketentuan yang kedua? Karena kalau kita berbicara tentang kebijakan atau ketentuan perpindahan peserta didik di masa lalu, ya, di masa lampau, mungkin kalau masa saya tuh masih ada perpindahan yang kalau dia nggak naik di satu sekolah yang asalnya nih, dia mau pindah. Nanti ketika dia pindah, dia bisa naik kelas. Nah, itu adalah sistem lama. Nah, kalau sekarang ini sudah menjadi ketentuan utamanya bahwasannya ketika si peserta didik ini mau berpindah
dinyatakan dia naik kelas dulu nih di sekolah asalnya. Kalau dia nggak naik, Bu, ya secara sistem akan tetap terbaca dia tidak akan naik. Nah, karena sekarang kita sudah satu pintu ya, satu pintu data di satuan pendidikan kita baik di naungan Kementerian Agama maupun di naungan Kemendikdasmen ya sekarang ya. Iya. Kemudian yang ketiga, mendapat persetujuan dari sekolah asal. Nah, kalau kita belum mendapat persetujuan dari sekolah asal, artinya perpindahan ini tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena satu pintu tadi. Nah, setelah ini kita tahu apa sih pintu yang dimaksud itu. Ya, jadi pintu yang dimaksud ini adalah by system seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat di sini mendapat rekomendasi dari sekolah yang dituju. Jadi setelah mendapat persetujuan dari sekolah asal, kita juga harus mendapat rekomendasi dari sekolah yang akan dituju gitu ya. Jadi antara dua pihak ini memang harus ada komunikasi gitu ya. Itu yang terpenting seperti itu. Oke, untuk materi sampai subbab yang kedua ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Zulfa Rahman, mau tanya apa nih? terkait dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi, saya mempunyai sebuah pertanyaan Hmm? bahwasanya berarti kalau seperti itu untuk sistem mutasi yang zaman lalu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Zulfa. Jadi memang ketika kita berbicara era 5.0 ya, kita sudah masuk untuk apa namanya menghadapi itu. Jadi sistem yang lama yang seperti saya jelaskan tadi itu sudah tidak bisa digunakan. Artinya apa? Perpindahan yang dilakukan oleh peserta didik itu harus melalui pintu yang satu itu tadi, yaitu by system. Kalau dulu, kebijakan yang dulu itu kan perpindahan itu hanya melalui via surat mungkin ya, bahkan tanpa ada administrasi dulu bisa juga untuk berpindah. Namun untuk sekarang sistem itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena perpindahan ini bukan hanya orangnya yang berpindah, wujud fisiknya ya siswa ini pindah dari Lampung ke Jawa atau sebaliknya, namun di sini juga ada sebuah transfer data yang harus dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab. Ya, biasanya kalau di sekolah ini dipegang oleh operator sekolah atau operator madrasah. Seperti itu, Zulfa. Bisa dipahami? Baik Bu. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini berkesinambungan ya. Tadi kita berbicara tentang ketentuan dan sekarang kita akan berbicara tentang mekanismenya. Bagaimana mekanisme mutasi peserta didik ini? Jadi kalau kita berbicara tentang mekanisme itu bisa apa namanya? Langkah ya, cara gitu. Jadi dalam mekanisme ini saya menyebutkan ada dua aspek. Aspek ini adalah yang perlu diselesaikan. Ya, yang pertama ada syarat dan prosedur. Syarat dan prosedur ini yaitu perpindahan di aplikasi itu. Kemudian ada juga syarat dan prosedur di satuan pendidikan itu kan masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda ya. Ataukah ketika mau berpindah, si siswa harus menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu yang kurang-kurangannya seperti itu. Kembali lagi dengan satuan pendidikan asalnya. Dan begitu pun sekolah yang dituju. Contoh, sekolah yang dituju itu ketika menerima siswa mutasi harus menyertakan apa namanya surat keterangan pindah yang diketahui oleh lurah setempat. Contoh itu ya. Jadi bagaimana syarat dan prosedur ini kita adaptasikan dengan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, akreditasi ini tidak berpengaruh. Artinya tidak berpengaruh itu apa? Jadi ketika si peserta didik nih dari pindahan sekolah A yang memiliki akreditasi B, kemudian dia mau pindah di sekolah yang dituju itu dengan memiliki akreditasi A. Nah, selagi dari satuan pendidikan tujuan ini menerima, ya itu tidak menjadi kendala seperti itu. Jadi adanya perbedaan status akreditasi ini tidak menjadi kendala seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, satu pintu. Apa sih satu pintu? Di sini ada sistem emis dan ada dapodik. Disinilah perpindahan juga terjadi. Jadi bukan hanya fisiknya, namun transfer data juga
di sini dilakukan seperti itu. Jadi kalau mau mutasi harus menyelesaikan dulu ya ini syarat dan prosedurnya terpenuhi, kemudian si operator sekolah atau madrasah juga memberikan suratnya, maka bukan hanya manusianya yang berpindah, namun secara datanya juga berpindah seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar aplikasi ini atau sistem website ini, Belum, ada Bu. Emis Dapodi, ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Oh, belum. Oke. Nanti mungkin kalian di semester 6 akan menemui eh, beberapa aplikasi-aplikasi atau sistem website kalian karena kita di jurusan manajemen pendidikan ya. Jadi harus tahu data ini adalah jantungnya dalam suatu lembaga pendidikan dan salah satunya ada kedua sistem ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita melihat dengan realita yang terjadi, ya, mutasi peserta didik akibat dropout ini merupakan peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Nah, dropout ini perlu dicegah karena ini indikasi rendahnya produktivitas pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang rendahnya produktivitas, berarti kan perlu ada sebuah perbaikan, ya. Kita analisa. Nah, ini adalah nanti tugas teman-teman semuanya. Nah, dalam sebuah jurnal dikatakan educational decision makers must consider the motivation level and target potential dropouts which allows stage of motivation. Pengambil kebijakan di sini harus mempertimbangkan ya. Kenapa? Kenapa eh, sistem mutasi akibat dropout ini terjadi? Nah, ini harus kita lihat motivasi apa yang menjadikan peserta didik ini tidak menyelesaikan masa sekolahnya seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman cari lagi ya beberapa sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Lalu kita sudah masuk kepada kesimpulan ya. Kesimpulannya di sini ada 4. Boleh saya dibantu Aska dibacakan kesimpulannya? Tas satu, poin satu, mutasi merupakan proses perpindahan dari institusi satu ke institusi lainnya. Dua, terdapat 4 syarat dalam mutasi peserta didik. Tiga, terdapat 2 mekanisme mutasi peserta didik. Empat, perlu adanya pencegahan DO atau drop out untuk menjaga produktivitas pendidikan. Oke, baik. Itu adalah kesimpulan kita pada mata kuliah manajemen kesiswaan kali ini. Nah, kita masuk pada lembar evaluasi ya, teman-teman. Silahkan handphone atau laptopnya bisa mengakses link yang sudah saya berikan ini ya. Waktu Baik, 3 menit Bu. cukup ya untuk mengerjakan lembar evaluasinya. Silahkan teman-teman. Baik, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, Masya Allah, saya senang banget nih kalau teman-teman semangat gitu ya kalau kuliah. Nah, tugas kita bersama tentunya ya. Jadi ini ada project untuk teman-teman. Nanti setelah ini silakan teman-teman untuk koordinator kelasnya ya, silakan dibagi menjadi kelompok kecil 4 sampai 5 orang. Kemudian silakan menentukan fokus penelitian, ambil dari subbab yang sudah kita jelaskan dari bab 1 sampai bab 14 ini. Kita akan melakukan mini research ya. Contoh nih, contoh saya mengambil subbab mekanisme perpindahan peserta didik. Jadi ambil aja subbab terkecilnya supaya apa? Supaya lebih spesifik apa yang akan kalian bahas. Yang ketiga, menghubungi pihak sekolah tujuan observasi untuk mendapatkan izin. Nah, untuk izin ini silakan suratnya bisa diambil di fakultas. Seperti itu ya. Bisa dipahami terkait tugas ini? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, udah ke-spill ya tadi ya. Jadi di sini kita ada agenda. Oke. Ada agenda kita akan mengadakan kuliah tamu, teman-teman. Nah, kuliah tamu ini menjadi nilai UAS kita. Nilai UAS kita kemarin kesepakatannya 40% ya, betul? Ya, Bu. Iya. Jadi saya ingin nanti teman-teman silakan di 1 minggu ke depan kalian fokus untuk melaksanakan mini research ya.
Dan kemudian di pertemuan 15 itu nanti kita juga akan membuat sebuah perencanaan. Perencanaan apa? Nanti silahkan dibuat kepanitiaan kecil ya di kelas ini. Saya harap semua menjadi panitia ya, semua harus berkontribusi dalam menyukseskan kuliah tamu kita. Jadi kuliah tamu ini akan membahas tentang manajemen kesiswaan karena saya akan mendatangkan praktisi eh, terkait dengan beliau ini sudah memang dalam satuan pendidikannya memiliki jabatan sebagai wakil kepala bidang kesiswaan, di mana wakil kepala bidang kesiswaan ini membantu kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja di bidang kesiswaan. Tentu teman-teman semuanya jangan sampai kita melewatkan momen ini, kita akan ngobrol bersama, kita akan diskusi bersama, gitu ya. Bagaimana nanti dalam lapangannya, ya, dalam dunia lapangannya kesiswaan itu apa saja sih tanggung jawabnya, gitu ya. Jadi semua tolong bisa berkontribusi, bisa kita lakukan bersama-sama karena ini adalah menjadi tugas UAS kita. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Baik, Bu. Oke. Nanti tolong ya, Aska silahkan dibuat kepanitiaannya supaya nanti teman-teman ketika pertemuan ke-15 itu sudah mulai bisa kita diskusi. Seperti itu ya. Baik, Bu. Ya, sudah habis materi kita. Selalu saya berikan ya. Saya selalu berikan motivasi ini buat teman-teman semuanya. Kita harus selalu semangat. Karena apa? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat. Ah, Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan berkah, manfaat untuk amin. saya utamanya dan untuk teman-teman semuanya. Kalau sudah Amin ya cukup, Allah. iya, oke. Kalau memang sudah cukup, saya akan tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Oke, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya